Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa sekalian cybercrime. Kali ini kita akan membahas di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau. Mahasiswa sekalian, Anda silakan nanti lihat di YouTube materi ini, materi singkat. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus. Kali ini kita bahas materi adalah penanggulangan cybercrime atau telematika. Dalam cybercrime tentu kita membahas soal sistem. Tentu ada the system security atau mengamankan sistem. Kemudian penanggulangan global. Penanggulangan global artinya secara umum bagaimana mengatasi secara umum ini. Kemudian perlunya cybercrime law. Semua penanggulangan termasuk di situ. Bagaimana hukum itu berbicara soal bagaimana pelanggarannya, bagaimana yang diatur, bagaimana yang dibolehkan, bagaimana SOP-nya dan sebagainya. Kemudian perlunya lembaga khusus yang penanganan tentang cyber ini. Tentu ada ahli IT, ahli hukum IT, kemudian adalah instrumen-instrumen yang diperlukan di dalam penanggulangan ini. Karena apa? Menyangkut soal bagaimana modus operandi atau motif intellectuality. Kita lihat kejahatan dilakukan untuk kepuasan pribadi itu menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Jadi rekayasa di dalam sistem ini bagaimana memanfaatkan dan menggunakan momen. Kemudian bagaimana dan sistem ini cyber ini masuk pada ekonomi, masuk pada area politik, dan masuk pada dunia kriminal. Dan di sisi lain juga bisa masuk di ekonomi kriminal, dan politik kriminal dan sebagainya. Kemudian kejahatan dilakukan dengan keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik dan lain-lain. Kemudian apapun persoalan yang menyangkut cyber ini, apakah pornografi, ATM banking, informasi sistem lain, kemudian politik crime, ekonomi crime, semua yang gunakan itu baik gambar, audio, video dan sebagainya, tentu pasal-pasal ini telah menjeratnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronika. Misalnya pasal 27, 28, pasal 29, pasal 30, pasal 33, pasal 34, pasal 35, dan Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian 362, 378, 3335, dikarenakan untuk kasus pencemaran, pengancaman dan sebagainya, dan pemerasan yang dilakukan dengan melalui email. Kemudian yang saya kemukakan tadi 378 dikenakan untuk penipuan, 362 KUHP dikenakan untuk kasus carding dan sebagainya. Ini dan kita juga gunakan beberapa pasal ataupun undang-undang untuk menjerat cyber ini. Dan keterlibatan undang-undang ini adalah upaya menjangkau para pelaku untuk melakukan satu tindakan kriminal terhadap manusia. Namun demikian kita lihat ada beberapa hal, karena ini menyangkut yang tidak menimbulkan satu fisikal hasil kejahatannya, tetapi perlu suatu kajian, perlu suatu analisa keilmuan yang mengkaji soal ini. Yang juga bersentuhan juga karena lapangan luasnya ini
juga menyinggung juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 3699 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 897 tentang dokumen dan perusahaan dan sebagainya. Inilah sentuhan-sentuhan yang menyangkut soal hukum. Kenapa? Dan ini juga perubahan-perubahan undang-undang karena dunia telekomunikasi ini di bidang kejahatan juga semakin berkembang, maka harus juga diikuti oleh instrumen hukum untuk menjangkau bagaimana kinerja atau ruang lingkupnya dunia ini, sebab teknologi semakin berkembang, modus juga berkembang, dan niat-niat jahat juga semakin berkembang. Maka konsekuensi hukumnya inilah harus pemerintah bekerjasama dengan Interpol dan dunia, karena saya katakan terdahulu bahwa kasus-kasus cybercrime ini bisa menjangkau beberapa negara. Misalnya pelakunya ada di Indonesia, ya, korbannya ada di Malaysia, kemudian aktor intelektualnya ada di Singapura, dan barang ini, ya, barang kalau berbentuk satu kerugian perorangan maupun negara mungkin ada di negara lain. Maka untuk menjangkau ini perlu kerjasama ekstradisi beberapa negara dan Interpol untuk menjangkau itu. Nah, kalau kita misalnya lagi adalah menyangkut intelektual, hak paten, banking, ekonomi, the politic crime dan sebagainya. Seputar itu sudah berlaku di dunia maya tentang merek dan sebagainya. Demikian juga pembuatannya tentang sirkuit, color dan sebagainya. Belum lagi izin paten dan sebagainya, atau paten, ya. Jadi kepada mahasiswa sekalian, saya berharap Anda sekalian sebagai tugas karena masa Covid ini diminta Anda sekalian melihat di YouTube materi ini, dan mohon membuat semua mahasiswa membuat video pendek. Apa yang saya sampaikan ada 22 slide yang sudah saya kirimkan, dan video pendek ini juga Anda harus analisa dan komentari tentang judul-judul materi yang saya sampaikan. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.